Babat Prayut karya Raden Ngabei Yosodipuro 1, episode keempat. Raden Mas Guntur minggat dari Mangkunagaran. Bulan sudah berganti, masuk ke bulan besar. Ada cerita tentang menantu Pangeran Mangkunagara yang bernama Raden Mas Guntur. Raden Mas Guntur adalah putra dari Raden Wiratmejo, putra Pangeran Teposono, putra Sunan Amangkuratmas yang dibuang ke Ceylon, atau yang dikenal dengan sebutan Sunan Kendang. Jadi Raden Mas Guntur terhitung cucu canggah dari Sunan Amangkuratmas. Pada waktu itu Raden Mas Guntur mendapat amarah dari sang mertua Pangeran Adipati Mangkunagara. Sebab mendapat amarah karena Raden Mas Guntur menggoda istri selir Raden Arya Endronoto yang bernama Larasati. Pangeran Adipati Mangkunagara sangat marah ketika mendengar berita tersebut. Kemarahannya seperti ditampar mukanya. Tangan pangeran sampai bergetar. Andai saja si menantu berada di hadapannya, pasti sudah diselesaikan sekarang juga. Pangeran Mangkunagara lalu memanggil sang putra Pangeran Prabu Wijaya. Setelah sang putra menghadap, berkata Pangeran Mangkunagara, "Hei anakku, iparmu itu sungguh binatang. Sungguh bukan manusia. Raden Arya Endronoto adalah sesepuh orang Surakarta dan suami dari bibiku. Jadi dia itu masih kakekmu. Mengapa iparmu itu berani berbuat rusuh di rumah tangganya? Aku tak sudi lagi melihat muka saudaramu itu." Pada saat yang sama, Raden Guntur Wiratmejo sedang mengintip pembicaraan mereka. Melihat sang mertua sangat marah dan menyebutnya sebagai kotoran dunia, Raden Guntur langsung ngacir. Pada hari Senin setelah matahari turun, Guntur pergi ke arah barat laut. Semua istri dan selir dibawa serta, termasuk selir Arya Endronoto yang bernama Larasati itu. Pangeran Mangkunagara ketika mendengar Guntur telah lolos dari negeri menjadi semakin marah. Pukul 2:30 pangeran melapor kepada sang raja dan Oprup Beiman bahwa sang menantu telah minggat dari kota. Oprup lalu menghadap ke istana. Sesampai di Puri, sang raja telah menggelar pertemuan. Berkata sang raja, "Hei Oprup, bagaimana soal minggatnya si Wiratmejo ini? Kanda pangeran jangan sampai kena getahnya." Oprup berkata, "Kakak Paduka sudah ikhlas kalau si menantu akan dipukul perang. Saya akan memberitahu ke Semarang bahwa si Wiratmejo telah minggat dari kota." Pangeran Mangkunagara menyaut, "Aku sendiri kalau harus dituntut untuk menangkapnya, sangat suka hati." Sang raja menyambung, "Terlalu besar itu kalau Kanda yang menangkapnya." Oprup berkata, "Benar, biar para Wadono saja yang berangkat memukul si Wiratmejo." Sang raja segera memerintahkan Wadono untuk melaksanakan tugas. Yang ditunjuk adalah Arung Binang dan Mangkuyuda. Kedua punggawa segera berangkat bersama para kaliwonnya. Hari Senin tanggal 10, si Guntur Wiratmejo lolos. Hari Rabu tanggal 12 sudah dikejar pasukan dua Wadono. Keduanya disertai pembesar dari kerabat raja, yakni Pangeran Pakuningrat.
Pangeran Adipati Mangkunagara menyertakan 100 prajurit Sorogeni Merah dengan pimpinan Mantri Joyo Suwarno. Pasukan segera berangkat dari Surakarta. Sementara itu Raden Wiratmejo sudah menaklukkan Bluro. Namanya kemudian berganti Pangeran Anom Pramukeng Jurit. Sudah masyhur di seluruh Kendeng. Penduduk sekitar sudah tunduk dan patuh. Karena selain masih kerabat Mangkunagara, Guntur Wiratmejo juga masih keturunan Sunan Pakubuwono pertama. Maka penduduk sekitar Bluro pun tunduk dengan sukarela. Ada seorang pembesar dari Warung bernama Tumenggung Condrokusumo. Di Warung dia sudah mempunyai 2.800 cacah tanah garapan. Walau demikian masih tergiur ramalan orang yang mengatakan bahwa kelak keturunan Amangkurat yang keempat akan mencabut kekuasaan Raja Jawa melalui perang. Keturunan Pakubuwono akan sial dalam perang dan berhasil dikalahkan. Seorang bupati, Raden Tumenggung Condrokusumo dari Warung, terpesona oleh sebuah ramalan. Menurut ramalan itu, Raden Mas Guntur Wiratmejo pasti akan menjadi raja. Maka Tumenggung Condrokusumo dalam hati sudah tunduk kepada Raden Wiratmejo. Bahkan sudah berani menyerang wilayah Raden Suwandi yang menjadi penguasa Grobogan. Para mantri Grobogan tangguh menahan. Panglima perang Raden Mas Guntur adalah bekas Bupati Bluro ketika zaman Sunan Kabanaran dahulu, yakni Tumenggung Winotekto, yang mendapat separuh bumi Bluro bagian kiri. Ketika Bluro akhirnya menjadi bagian Surakarta pada waktu Palian Nagari, Tumenggung Winotekto tidak mau bergabung dan memilih menjadi gelandangan. Mantan bupati itu kini bergabung kepada Mas Guntur. Selain itu, Raden Mas Guntur juga dibantu saudara sepupunya yang bernama Mas Jayeng. Sudah banyak taklukan dari para begundal di pesisir dan mancanegara. Sudah ribuan prajurit berkumpul mengabdi kepada Raden Mas Guntur. Mereka kemudian mendirikan barisan besar di Bluro. Pasukan berkudanya sudah lebih dari 1.000 prajurit. Dan pasukan daratnya sejumlah 3.000 prajurit. Banyak dari kalangan durjana pesisir dan mancanegara. Mereka dipersenjatai dan menjadi prajurit. Banyak para tokoh mereka diangkat menjadi lurah prajurit. Lurah Kecu Ki Tumenggung Gurit Wesi dan Tumenggung Pragodo. Tumenggung Ujung Saboto adalah mantan lurah Maling. Banyak mantri juga berasal dari kalangan para durjana, seperti Pawalangan, Demang Walang Sangit, Ngabei Walang Gentung, dan Ronggo Walang Gepuan. Dan tak lupa Punggawa Lama yang juga mantan Kecu, Tumenggung Gondowur. Ada seorang pelarian dari Surakarta bernama Tejokusumo. Kemudian bergabung dan diangkat menjadi Tumenggung Tejonagoro sebagai bupati yang membawai para mantri.